Maksudnya ini terinspirasi karena nama lu. Iya, coba kalau nama gue bukan dipanggil Cepot. Misalnya Copet gitu ya. Copet. Pasti lu bikin dompet kan. Ini jam berapa sih janjinya? Biasanya orangnya sebelum event udah nongol. Sekarang tumben nih. Tadi udah gue telepon sih. Masih di jalan kayaknya. Belum ngabarin. Gimana ya? Assalamualaikum. Ini dia. Gua mau bawa koper nih. Wah, lu dari mana bro? Banyak banget berarti ya situ bro. Buset dah. Lu dari mana? Buset banyak amat. Apa kabar? Apa kabar? Mas Cif. Welcome back, welcome home. Kita ada Civi. Civi. AKA Mas Cif, AKA Flickr, AKA Next Studio. Flickr frame, Flickr screen. Iya. Ini VJ Ini. yang sebelum acara udah nongol. Gokil. VJ nggak pernah terlambat. Gitu. Dan Mas Cif ini persiapannya atau biasanya bawa barangnya itu kayak orang mau pindahan bro. Gila banyak banget. Ada tas di apa namanya bawa koper lah, tas di dinding juga gitu. Ya ini banyak lah. Tapi kopinya udah nyampe duluan nih Chief. Wah, iya. Thank you ya. Oh iya. Jadi sebelum ngobrol ngopi dulu. Kopi dulu. Ojak Coffee by Civi ya? Apa sih? by Civi juga. Oh ini Ojak Coffee, ini juga dari Civi Ini nih. ada pot cepot nih, potnya. Ini juga nanti gua entrepreneur. nanti kita akan bahas itu ya secara mendetail. Nah sekarang gue mau nanya nih, lu banyak amat sih tuh bawa barang. Emang biasanya lu kalau mau event pasti sebanyak itu ya bawanya? Iya, tergantung event ya. Jadi kan karena gua bawa PK. Tergantung eventnya. Iya. Maksudnya gimana nih? Jadi gini, biasanya kalau tas backpack ini kalau misalnya event-event yang bukan kecil tapi yang hanya datang kayak misalnya di klub gitu Oh, kan. lu hanya perlu tas ini doang satu. Nah, tas ini jadi ada Keren. sini kan gue bawa ada laptop, terus ini ada kotak ajaib di mana di sini isinya konektor terus Kenapa Wih, kenapa mesti bawa ginian nih? back footage. Oh ini kan ini soalnya buat lo kerja ya. Ya. Ini bukan nggak selalu buat event, ini lo bawa buat lo kerja gitu. Iya, jadi ini ada hard disk eksternal, terus ini bank footage di sini. Wow, harddisknya tebel banget. Sebentar. Saya pinjam dulu. Nih. Jangan dibawa pulang. Ini Lipstick udah nggak ada kan? Nggak ada kan? Emang ada lipstiknya? Iya. Kagak ada. Jadi Nih. semua ada blush on segala. Lihat ya. Case-nya abu-abu keren banget kan? Ya kan? Terus lambang-lambangnya nih ada USB. Lu pesen nih gimana sih? Ini gimana sih? Memang modelnya Emang begini modelnya atau gimana begini? sih? Kayak mobilnya udah begitu. Wih, gila ya gokil ya. Dia Lu nemu apa aja. sih namanya sih? Kesini Tas dong. apa sih namanya nih? Serba bisa. Tas serba bisa. Oke. TSB. Lo search aja TSB. Apa tuh TSB? Tas Tas serba serba bisa. bisa. Welcome ya. Gila nih. Orang tuh pasti suka gambar ya kan? Coret-coret itu pakai kayak ginian lihat tuh. Nih. coret. Ini apaan, Bro? Harddisk. Gila, harddisk apaan nih gede banget. Iya, jadi bank footage gua ada di situ. Berapa tera? Itu 4. 4 tera. Ini 4 tera. Ini sejak kapan lu punya kayak gini? Kayaknya udah lama banget nih. Iya. Itu 2000 berapa ya? 18 mungkin. Dia mau ngeledek dia. Habis lu 4 tera kan jebol, Bos. Gara-gara jatuh. Sedih banget. MOS terus kemudian semua nih lengkap nih. Semua konverter sampai ke headphone, flash disk yang kecil-kecil nih. Lengkap banget ya aksesorisnya. Aksesoris. Gokil. Nah, terus itu apalagi bro dalam tas lu bro? Laptop. Charger laptop. Nah itu laptopnya lihat nih. Enggak gua nggak lihat laptopnya. Lihat nih. Laptop udah biasa ya? Laptop udah biasa. Bungkusnya men buset kulit. Jangan lihat mereknya dong. Mereknya ini nggak ada yang jual mereknya. Oh, Cepot. Cepot. Sama ini Oh, cepot. gitu.
Dia ini emang Ini kulit, emang bro. demen banget bikin bro. Anjir, ini Dari dulu kulit, bikin bro. kaos, bikin apa. Kulit men asli buset dah. Ini limited edition ya, tapi kalau orang mau pesen bisa kali ya. Bisa Siap. menyesuaikan ukuran laptop. Bentar lagi Nah. mau dijual berarti. Enggak. Oh, Keren. ini private collection berarti ini. Collection. Oh, sedap. Ada tanda tangan ya? Mana? Ada di belakang situ. Oh, sudah. Jauh ngeliatnya ya. Pusing Bentar, lihat bentar, jauh. bentar. Lihat dong, tas lu dong diangkat tuh. Tas lu. Lihat tuh bro, tasnya juga. Simpel. Simpel, tapi muat banyak. Ya. Gede. Ada brandnya belum? Muat banyak. Timbuk. Timbuk, bukan timbuk. Oke ya. Nah Timbuk ini 2. Timbuk 2 kan gitu. Versi 2. Iya. Oh, versi versi 2 dua. iya. oke. Nah selain lu bawa tas itu, Ini set set Daily set. daily Daily Mungkin set. saya mau bilang mungkin Daily set. daily set Daily yang set. acara-acara klub atau kayak conference, nah, corporate Yang simpel-simpel ya. Iya. Yang nggak kalau terlalu- yang lebih advance tuh kayak gimana sih acaranya kira-kira? Kalau lebih advance itu biasanya rave ya. yang Rave Oh. atau acara outdoor festival. Oh. Kenapa? Karena kan gue mesti bawa PC, Oh lu bawa PC. bawa Mac Pro, bawa Yeah. Mac Pro, terus habis itu ada laptop backup. Gitu kan. Soalnya kan kalau misalnya bawa laptop, ya gue pengalaman laptop gue kepanasan. Oh gitu. Iya, jadi nge-crash. Bukan nge-crash. Hmm. Diem aja nge-freeze dia. Kata laptopnya, lu panas-panas sih bro. Oh, Oh, iya. biasanya bukannya orang yang kepanasan, habis itu laptop kekencengan. Oh, Enggak, gue cuma nanya. Nah kebalik. Kalau laptopnya kepanasan, orangnya orangnya pusing. kekencengan. Orangnya capek. Soalnya laptop panas yang ngeheng jadi. Iya. Gue cuma nanya. Ini kan Itu biasanya. itu berarti yang tas itu buat laptop lu ya? yang Sorry buat desktop lu ya? kalau ini ya, ini kebetulan gue main drone kan. Jadi Hmm. ada tas drone, ini juga bikinan temen gue orang Bandung. Oh itu ini custom juga nih. Dia bikin khusus drone. Oh. Dia memang oke. bikin produksi sendiri. Hmm. Terus ini kantongnya gede-gede, jadi cukup untuk Mac Pro. Terus di sini Oh, keyboard. jadi lu bawa Mac Pro biasanya ini. Hmm. Ini buat bawa Mac Pro ya. Jadi kalau gue bawa ini komputer, tinggal nenteng monitor. Oh, Oke, gitu. monitor tetap ditenteng ya. Gue pikir lu bawa Mac Pro-nya aja, nggak bawa monitor. Ngeliatnya gimana ya? Terus kalau Ini apa? yang koper buat perkabelan. Oke, Kabel. berarti Iya. kayak kabel listrik, kabel konektor gitu. Kabel penyambung listrik, kabel penyambung hidup. Oh. Oke. Lu bawa sendiri juga kabel-kabel gitu? Iya, Emang ada disediain Chief di festival? rebutan. Oh gitu. Oh. Karena rame ya. Agak rame. Panggung nggak cuma satu. Belum ada yang Kak numpang ngecas dong Kak. Oh ya. Oh, itu lu lu nyewain pikirin juga buat juga ya, ngecas. gitu ya. Nyawain juga buat ngecas. Iya. Oke. Jadi gue udah menyiapkan perleng yang udah ada colokan USB-nya. Jadi ada kalau kemarin kita sempat ngobrol sama temen-temen yang juga perintilan, dia juga termasuk yang salah satu yang perintilan. Segala fashionable. Ya? Segala macam dibawa. Mungkin pernah bawa tenda? Enggak ya. Ada tuh VJ teman kita bawa kursi. Sebenarnya sih lebih cocok kalau ref ini mungkin toilet ya. Toilet portable ya. Iya. Toilet dekat Atau- FOH Iya. gitu. Karena untuk sampai saat ini belum ada promotor musik yang bikin toilet di FOH. Belum ada. Tapi Belum ada. belum ada. Semoga nonton. Iya, toilet khusus pegawai FOH. Nah, Kan dari gini terus dimodif sama dia pada dikasih kateter. Tinggal colok. Cepet. Benar-benar. Well, Chip, Ya. kita ngobrol-ngobrol tadi kan udah sedikit highlights buat alat-alat dari simple set sampai multiple set ya gitu. Lu nge-VJ itu historically itu gimana sih? Dari mulai kapan? kalau nge-VJ awalnya 2007. 2007. Iya, 2007 dulu gue diajak teman gue Pandu, terus sama Gani, kita bikin geng VJ. Namanya apa? Namanya dulu Dream Motion. Oke. Karena di bawah naungan IO-nya namanya Dream House. Karena memang yang ngebentuk kan dia untuk mensupport DJ-nya kan. Jadi kita dulu support apa namanya? footage-nya, terus namanya gitu. Bumper gitu ya. Nah, sebelum lu terjun ke dunia VJ, sebenarnya dulunya lu apa sih? Maksudnya lu sekolah atau gimana? Kalau
Sekolah lah. kuliah. Ya maksud gua sekolah yang khusus apa multimedia kah atau sekolah Oh, iya. desain gitu. Kuliahnya perfilman. Oh. IKJ. Perfilman IKJ, oke. Makanya lu Terus makanya lu suka. ngedit. Iya, betul. Berarti basically lu dari editing dulu ya. Iya, edit video terus habis itu belajar bikin motion. Motion, ya. Barulah bikin grup dan terbentuklah VJ Group lu itu tadi Dream Motion itu ya. Oke, nah Terus abis Dream Motion Habis Dream Motion itu sampai 2008. Habis itu berubah jadi Flickr Screen Oke. sampai sekarang. Komposisinya beda. Komposisinya dulu pas 2008 itu gabungan sama Hendro dulu kan Keymotion. Keymotion tuh dulu Hendro berdua. Iya. Akhirnya jadi Flickr jadi berempat. Terus habis itu di perjalanan Hendro mengundurkan diri dari Flickr. Ya udah, balik lagi bertiga. Terus habis itu sama perjalanan Gani udah kerja di salah satu televisi RCTI Oke. Salah satu televisi RCTI Oke. Pando juga udah fokus untuk jadi DOP. Ya. Oh, iya. Ada tinggal lo pegang sendiri ya. And then lo bikin Flickr Frame. Flickr Frame itu gue bikin di 2012. 2012. itu enggak sebelumnya Flickr Screen. Iya. Flickr Screen kan buat VJ. Itu nama Oh, VJ. sekarang Flickr jadi Frame. Flickr Frame. Itu kalau Flickr Frame gue kayak PH-nya gitu. Oh, Jadi PH-nya nah Flickr karena Frame. timnya berbeda. Jadi dulu kan Flickr Screen bikin ini karena kan gue bikinnya meliputi foto. Dulu kan industrinya foto, video sama multimedia. Nah akhirnya yaudah karena timnya beda daripada ini bingung gue bikin Flickr Frame. Gitu. Oke. Jadi Flickr Frame itu untuk production house-nya, Flickr Screen itu untuk nickname VJ-nya. Tapi gokil juga ya Flickr Frame ya. Setahu gua Flickr Frame tuh peralatannya canggih-canggih. Terus abis itu lo ngebentuk baru-baru ini ngebentuk Next ya. Next. Jadi di akhirnya 2019 gue diajakin sama partner gue bikin dia kalau partner gue IO terus habis itu kolaborasi Chief gitu kita bikin wadah baru ya udah bikin namanya Next Creative Studio. dulu Next Media Indonesia. Dulu Next Media. Next Media Indonesia terus di 2020 gue ganti jadi Next Creative Studio. Oh gitu. Dulu juga ada berpartner lagi, cuman yang satu keluar. Jadi sebenarnya Next Creative Indonesia, Next Creative Studio itu wadah. Jadi kayak rumah gitu kan. Di dalamnya itu ada Flickr, dulu ada Nocturnal. Nah terus akhirnya Nocturnal keluar dari grup. Gue menyebutnya sih sebenarnya rumah grupnya ya. Jadi sebenarnya ya Flickr-nya itu ada di dalamnya, bukan melebur, bukan merger. Oh gitu. Jadi bisa di dalam situ ada Next, bisa ada elemen-elemen lah ya di Bisa. situ ya. Oh, oke, boleh juga tuh ini idenya buat kita tampungin. Kita mau bikin grup. Karena kan jalgi zamannya kolaborasi. Iya betul. Gitu. Jadi bisa Apa ya kolaborasi? bisa menampung Benar, banyak orang. benar. Nah, kenapa lo pilih khusus buat Flickr, buat VJ Flickr Screen? Kenapa waktu itu lo pilihnya Flickr Screen namanya? Kenapa enggak yang lain? Misalkan no signal gitu. No signal nggak ada gambar dong Pak. Ya, kan ini Flickr kan? Oh iya, ini gambarnya malah ngaco ya. Oh Flickr. Iya. Kenapa maksudnya maksudnya Flickr tuh jadi menarik Iya. buat lo pilih tuh? Biasanya orang kan gini ya, kalau orang mau VJ terus Flickr kan klien pasti komplain ya. Flickr mas gambarnya mas, gitu kan. Kenapa lu pilih namanya nama yang Flickr? Karena memang itu dulu sering kita tuh temuin gitu. Oh, yang masalah iya. Flickr gitu ya. Iya, jadi kayak udahlah udah biasa Flickr ya udah Flickr apa nih? Flickr Screen. Nah. Jadi ya udah emang kita kan emang di layar ya kan. Iya. Udah jadi ya udah. Dan itu menentukan tahun lahir juga Flickr Screen. Kalau anak-anak sekarang itu kalau dia sekarang nih VJ sekarang lahirnya di era 2019 gitu ya. Mungkin namanya jadi Flickr LED. Oh iya. Dulu kan pakai proyektor ya, masih pakai screen. Walaupun bahasa Inggris istilahnya adalah layar gitu, Iya. tapi kan itu erat sama proyeksi. Mungkin Iya. kalau sekarang gua namanya VJ HDCP.
Wah, DCP. Masih colok. Kenapa nih gak ada gambar? Oh, DCP. HDCP. Aduh, anjing parah. Gitu ya. Ini gua udah cukup lama juga kenal CV dan udah sempet kerja bareng, kita ngerasain aneh-anehnya juga bareng gitu. Aneh-aneh itu apa ya? Iya. Agak rancu ya gua ngomong ya. Enggak aneh sih sebenarnya, bagus aja. Iya, tapi VJ TV ini VJ paling cool di FOH. Dingin maksudnya. Dinginan maksudnya lo. Biasanya emang Randy suka megang. Iya. Tangan lu dingin sih. Kenapa tuh? CV itu adalah salah satu VJ yang kalau teman-teman bilang dia itu VJ Nusantara, bro. Maksudnya? Mainnya di mana-mana. Oh. Hari ini di Jakarta, belum nyampe besok udah di mana, terus lalu di hari yang sama bisa ada di 2 kota sekaligus. Gila. Iya, bro. Jadi cloning ya. iya. Gue rasa mungkin dia terinspirasi orang-orang yang sering jalan keluar kota. Dia bisa ada di beberapa lokasi, gue nggak tahu ada orangnya, ada CV-nya, ada CV 1, CV 2 ya. Nah, tapi kalau kayak gitu, lu manajemennya gimana sih lu? Enggak, ya kalau misalnya nge-VJ kalau ada CV ya CV beneran, bukan CV bohong-bohong. Iya. Oh iya bener, cuman maksud gua di satu hari lu bisa ada di 2 event yang berbeda. Kalau acaranya beda jam. Iya, maksud gua itu kan butuh manajemen waktu. iya, butuh manajemen waktu, terus lu preparation segala macam kontennya itu gimana sih? Lu biasanya Ya itulah gunanya teman-teman dan tim. Oke. Jadi untuk GR ya kan dibantuin. Oh. Jadi seenggaknya pada saat acara ya waktu itu kayak contohnya dulu tuh yang nempel kayak acara ref tuh Ultra di Bali, besokannya Invasion di Jakarta. Gila. Ya udah, habis dari Ultra selesai first flight pindah ke G-Expo. Expo. Iya, bentar. Ultra kan ref ya? Iya. Invasion juga. Masa pagi-pagi udah berangkat? Iya, bro. Aneh ya? Orang kan kalau ref gitu biasanya besoknya tuh udah stop gitu. Maksudnya lu gak capek, katanya tadi lu gak capek pada saat Anjing, itu. kenapa harus gak capek sih? Iya kan capek maksudnya. Iya capek. Lo tau gak kenapa Cuman gak capek? Karena minum Faja Coffee. Wah. Kita Pokoknya iklan aja terus. Iklan terus. Nah, setup lo dong Chief tadi, berarti lo pakai juga, lo pakai Mac Pro kalau serius ya? Mac Pro. Biasanya kalau untuk main durasi lama gitu gue pakai. Kenapa? Maksudnya enggak lo pakai MacBook Pro, lo pakai desktop gitu? Lebih percaya diri aja, kayaknya lebih stabil. Anti hang ya, dari start. Selama lo event tapi Mac Pro itu belum pernah bermasalah ya? Untuk saat ini belum. Pernah bermasalah itu guenya yang salah. Oh sih. Gua itu nggak men-convert di XV. Oh. Jadi mental-mental gitu. Iya. Gue udah beli Resolution asli, kenapa mental-mental? Gitu. Oh. Ternyata gue yang salah. Iya. Itu Gue jangan-jangan baru pas mengakui ini kesalahan gue. Pas Project X kalau nggak salah ya? Enggak, bukan. Apa? Bukan Bukan, Project itu X. 2016. Oh 2016. 2016 itu pertama kali gue pakai Resolution. Hah, sebelumnya lo Sebelumnya pakai Sebelumnya apa? pakai Grand VJ. Oh, Grand VJ. Oh, lu termasuk salah satu user Grand VJ yang cukup lama ya? Jadi gue pakai Grand VJ sama Mapmaper. Kalau mappingan gue pakai Mapmaper. Dulu juga pakai Modulite. Modul 8. Oh, modul 8 ya, modul 8 sempat main. Modul Makasih lo. gue sempat kaget. Modul 8 bukannya Kita belum pernah sih dipakai sama Jimmy. Modul 8 gitu kan. Terus habis itu mapping pakai Grand VJ sama Mapmaper. Jadi buat mapping. Nah, terus pas DWP 2016 itu ada yang nggak bisa pakai Grand VJ karena kalau Grand VJ itu kan kita cuma satu footage tapi di mapping pakai Mapmaper kan. Iya. Nah kalau dulu pas DWP itu footage-nya harus beda. Jadi antara tengah sama yang lain itu harus beda ya. Beda. Nah jadi kan itu berarti ada dua source. Iya, dua source footage kan. Nah jadi gue benar-benar beralih ke Resolution itu di waktu itu. Nah itu nge-crash ya, gue bilang itu tadi ya karena terbiasa dengan Grand VJ yang semua file masuk iya, dari betul. MOV, MKV, VOB, ya kan.
Terus Lu udah nggak semua perlu dari mikir. luar Nah. masuk nggak perlu mikir. Nah. Nah di saat gue ketemu Resolum ini, oh ternyata gue mesti semua harus di convert. Walaupun awal sempat masuk, sempat bisa, tapi lama-lama bakal ke crash. Iya benar-benar. Memang Resolum sih yang paling bener adalah format bawaannya dia ya di XP ya. Biar lancar. Cim, Ya. lo nge-VJ, maksudnya lo nge-define gini, gue pengen ngebahas mengenai apa yang nge-define style lo dalam nge-VJ. Apa lo orang yang punya style ke arah apa nih gitu, maksudnya outfit lo tuh mempengaruhi, yang pasti gue lihat dari tadi semuanya hitam nih. Apa ya lo selalu main in black, atau lo punya tendensi lo juga suka warna yang hitam, Atau lu memang nggak mau kelihatan? atau emang Kan kalau hitam cenderung nggak kelihatan. Atau hilang. nah itu lebih ke gimana tuh, kayak saya dari warna, kenapa lo suka warna hitam semua? Karena black never fail. Oh gitu ya. Iya. Oke. Boleh nih dipelajari nih. Black never fail. Iya. Itu nggak pernah salah. Oh, itu nggak pernah salah ya. Tapi kalau cowok salah terus, cewek yang selalu benar. Lah ini di beda topik. Iya. Iya, enggak. Nanti kita bahas ke arah situ kok, tenang aja. Oh. Enggak, maksudnya lo emang suka warna hitam banget Iya. berarti gitu. Semua nih tas lo hitam. Hitam. Mungkin nggak semua ya, tapi Kalau ini ada yang warna hitam, tadi gua udah beli warna hitam, cuma Warna nggak ada hitam. warna hitam. nah ini lo beli karena muat macam-macam. Iya. Jadi pas Oke, gua kan gua dulu kan tasnya berantakan ya, masuk hard disk, masuk ini, cari konverter, kegencet, kabelnya Rusak. takut putus ya kan. Akhirnya Lagi gua konektor ya. beli tas ini untuk jadi biar aman konektor, apalagi hard disk kan ngeri ya kalau Iya, iya, kencet gitu. Iya, iya. Gitu. MIDI controller ada tasnya juga. MIDI controller gue ada tasnya. Jadi mesti lihatin nih. Tasnya dia. Kabel HDMI gue juga warna hitam semua. Iya sih, itu sih pasti warna hitam. Kalau warna yang lain agak norah ya, atau kaget gitu ya. Ini tas untuk MIDI controller. UVG ya. UDG. Oh bukan, itu Nuril ya. Oh UDG. Pakai traktor ya. Kabelnya juga hitam. Iya. Kabelnya hitam. Tombolnya kok putih mas? Kenapa Iya. nggak hitam juga? Kenapa nggak tulisannya nggak hitam juga? Biar kelihatan bro. Iya. Biar kelihatan mereknya. Iya. Sebelum lu pakai traktor ini, lu pernah pakai Pakai di Tok Nano. Kork Nano. Oh, Kork Nano. Iya. Dulu Kalau- pernah juga pakai yang apa ya, lupa gue, yang pad banyak gitu loh. Behringer. Bukan. Akai. Novation. Novation. Oh, Novation. Iya. Tapi ya kan kalau di klub kan ini ya susah ya cari Kecil space. ya, Nah, iya. Jadi gue cari MIDI controller yang bisa di sebelah laptop. Oh, makanya lu pakai ini. Jadi di saat di sini laptop, gue mainnya di sini. Jadi bukan di bawahnya keyboard, bukan di bawahnya keyboard. Gitu. Soalnya kalau controllernya gede main di klub itu, kan kita udah pernah ngobrol sama Nuril tuh kan kecil space-nya gitu. Itu biasanya diginiin bro. Jadi mainnya miring gitu. Ribet amat sih. Ini nih gua mau nanya nih. Ini kan hampir banyak VJ pakai kayak beginian ya. Iya. Boleh nggak gua tahu nih secara layout kalau di Resolum nih, lu biasanya tombol-tombol ini lu pakai buat apa sih? Efek Ini efek. Kalau yang ini fader apa? Layer ya? Layer. feather layer. Nah, yang Itu ada yang speed, ada yang di efek juga. oh, jadi ini kebanyakan efek ya. Hmm. Terus kalau untuk footage-nya berarti lu milih manual aja gitu ya. Footage-nya manual. Keren sih. Emang rata-rata settingannya kayak begitu ya. Iya. Untuk VJ ya. Standar lah ya. Tapi ya preferensi masing-masing, kadang ada yang dipakai buat selain buat efek, tapi efeknya mungkin beda gitu, nggak selalu sama. Iya. Nah, celana, sepatu, baju, kalau ke VJ lo pakai outfitnya ada Gua sih biasa preference ya. tertentu nggak? Enggak. Kenapa? Misalnya kayak misalnya ref gitu, Nah. biasanya celana pendek. Oke. Apalagi kalau outdoor ya, biar nggak gerah. Yang pasti sih pakai sepatu, gue jarang main pakai sendal. Belum pernah gue lihat ada VJ main pakai sendal deh. Gak, gue nggak pernah, jarang sih gue ngeliat orang yang kerja Pakai main sendal. pakai sendal. Terus kargo nggak? Kantong mesti banyak. Apa Buat enggak? nyelipin apa emang? Ya enggak, bukan. Oh. Kalau Ican kantongnya katanya mesti banyak.
Bisa buat naruh rokok, naruh minuman gitu-gitu lah. Enggak, kalau gue yang penting biasanya gue kalau pakai tas lempang, tas kecil. Tas Jadi kecil. kalau dompet, power bank gue di situ. Jadi gue taruh di meja gitu kan masih aman. Terus kalau gue keluar, Oh, lo pakai ini sling bag gitu ya. sling bag. Kalau lo keluar lo bawa. Jadi nggak mesti harus pakai. Terus celananya harus celana apa? Hitam juga. Biasanya hitam. Kebanyakan gue hitam. Stylenya lebih ke jogger pants atau yang Kalau bahan kalau style batik mungkin enggak ya? Kalau style yang penting kalau misalnya event Batik ya, anjing. biasa sih kayak yang penting nyaman aja dipakai buat loncat-loncat. Ya. Oh. Emang harus loncat-loncat ya? Iya lah. Ada dia. Oh. Dia punya kontrol MIDI controller di bawah makanya dia loncat-loncat di Jadi efeknya di bawah. Iya. Ya kan main kan, itu pasti ngefeel kan lu pengen loncat-loncat gitu loh. Oh. Iya. Kalau lu main diem gitu kayak ngerjain presentasi. Iya. Seperti yang Gini kita kan, lakukan bengong. banyak hal belakangan ini nih gitu. Nah, Bosen kan? kayak sekarang jadi virtual jockey. Nah, Iya iya Jadi iya. kan virtual jockey diem. Gitu ya. Enggak nggak bisa ada yang ngasih loncat-loncat ya. semangat, nggak ada yang ngasih minum, Iya. ruangannya terang, ya kan, semuanya normal gitu. Nggak ada Yang dilihat hijau mulu ya dilihat kan. hijau gitu. Lu koleksi sepatu lu berapa banyak sih, Chief? Udah berkurang sekarang. Iya, kan dia pas sepatunya pasti ganti-ganti. Iya. Iya kan, tiap tampil. Kalau bajunya, celananya semua hitam tuh kayaknya emang nggak takut ketuker gitu? Ini walaupun ada tulisannya dikit tapi kan seenggaknya tahu. Iya. Tapi kan kalau hitam semua ya begitu buka lemari, wah anjing. Sekarang Enggak, pas buka lemari, lah kok gelap? Oh nggak tahu emang hitam semua. Iya, dia makanya. kayak emang ada ya bro bajunya. Gue punya baju pink, nggak boleh dipakai sama anak gue, komplain. Kenapa? Katanya itu warna cewek. Terus kalau warna cowok apa? Hitam. Oh. Oh. Terus hitam kan udah punya banyak. Ya nggak apa-apa, papa jual aja yang baju pink ganti warna hitam gitu. Oh gitu. Padahal kan biar kelihatan Iya. Tapi lu memang selalu pasti pakai hitam ya? hitam. Topi juga hitam. Apa berkaitan nggak sama ya kita event kan rata-rata bajunya hitam. Ya Soalnya karena memang film, terbiasa tuh. kru dan kalau misalnya di industri gue misalnya di film gitu kan memang hitam. di hitam kan. Pertama hitam tuh supaya tidak refleksi. Iya. Jadi di betul. saat lo ada orang di sini pakai hitam, kamera gini nggak mantul gitu. Iya betul. Terus kalau kru-kru di event-event corporate gitu-gitu kan juga hitam supaya nggak mencolok. Iya benar. Jadi kan karena terbiasa dengan seperti itu ya baju gue ya Rata-rata hitam ya? 97,5% hitam. Benar. Tadi refleksi maksudnya PJ. Itu Bukan ya. Oh, iya. Ya nanya aja. pantulan bro, mantul. Oh, Kalau oke. refleksi kan dibuka semua. Oh gitu. Tapi kalau Maksudnya bajunya, Iya, pokoknya iya. lo harus mesti pakai. Oh gitu. enaknya kalau hitam tuh nggak ribet nyucinya. Gitu Oh ya? Iya. Betul nggak? Nah itu karena hitam semua, nggak ada yang kelunturan bro. Kan ada iklannya, pakai hitam siapa takut. Nah, Ya, Coba kalau ada iklan yang pakai biru siapa takut, mungkin gue biru. jadi biru. Oh, oke. Oh iya. Nggak hitam aja deh. Hitam aja ya. Iya. apa? Tapi kenapa lo pakai baju kuning? Nah, Gini bro, ini permintaan papa produser. Gitu. Produser bilang kalau lu syuting jangan pakai baju hitam, gitu biar lebih berwarna lah gitu. Oh, gue kira takutnya hostnya cuma kelihatan trendy gelap kan. iya. Saya tuh kok ada yang ngomong kan, Iya, sebelah iya. gue ada orang padahal gitu. Oh itu bukan shadow. Nah, daily outfit lu sama lu main di festival sama lu main di klub ada bedanya nggak? Kalau di klub pakai celana panjang. Oke, kalau di rave celana pendek, Pendek. hitam tentunya. Hmm. Kalau di klub pakai kemeja. Enggak juga. Oh Pakai enggak, kaos aja. kaos rapi lah ya gitu. Topi pakai. Ya. Tapi itu juga ada ininya. Jadi Ada. misalnya jam 12 nih, Hmm. masih segini. Hmm. 1 agak turun, Hmm. 2 agak turun, 3 ya gini nih. Hmm. Wah, Oh iya. Iya kan? Lu nya nunduk gitu ya. Itu ngantuk maksudnya. bukan nutupin apa gitu ya, bukan. Kan capek. Oh, iya. Set. Oh topinya capek. Ya kan kita joget-joget gitu Iya. main terus lama-lama Topinya turun. capek.
Kalau Pinter aja ngelasnya. kalau event corporate atau kalian lagi ngantor, Kalau event corporate kemeja. meja hitam, Kemeja hitam. polos. Terus lainnya Biasa sepatu aja. biasa aja. Sepatu nggak ada yang khusus nih, kayak misalkan Rave lo pakai boots atau pakai ini enggak Yang pasti kalau misalnya ref nggak pakai sepatu andalan. apa? Andalan Bukan. apa? Sepatu Boot kan dipakai pas hujan aja. HP boot. itu lo pakai itu. Kalau banjir. Tahu nggak tadi? Apa boot? Tapi kok punya sepatu yang belum Iya. pernah gue pakai. Apa? Ini. Woi, ya bener. Sabi. Ini pakai sepatu gituan. Gue demen nih bridging yang begini, halus banget bro. Sepatu yang belum pernah gue pakai. Oke, ini sepatu dibuatnya di Ini mana? apa sih? Ini Di apa sih workshop. sebenarnya? Ini Sepatu. Sepatu. Bukan anjir. Kalau dulu katanya sepatu kaca, kalau ini Hmm. sepatu terakota. Bukan semen nih. Bukan. Apa? Tanah liat ya? Tanah liat, Iya. tanah liat terakota. Bahasa kerennya terakota. Iya. Bahasa Jenisnya bukan. bukan lah. Oh bukan. Apa Tanah- bedanya terakota sama teradesa? Ya, kalau terakota itu pasti daerah-daerah yang dekat stadium lah gitu ya. Ya. Kalau teradesa itu mungkin ya kisaran mana ya? Gue nggak tahu gue kalau pertanahan. Ya udah nggak usah. Cuma sekarang gue cuma pengen Bentar, tahu bentar. bedanya ini tanah liat sama mamah liar bedanya apa? Iya. Apaan itu? Bedanya apa? Mamalia biasanya suka tanaman. Oh. Jadi gue menyiapkan untuk Wadahnya mamalia. tanaman. Iya, Oh, oke. Bentar, mamah liar. Iya. Mamah liar. Kenapa mamah liar sih? Iya, namanya liar R titik Iya. gitu. Liar R. Anjing gua nggak nangkep, nggak nyambung anjing. Iya, beda lah umurnya. Iya. Nah, ini namanya pot cepot. Pocepot. Ini apa sih? Ini usaha lu juga, Bro. Usaha lu nih. Iya, baru usaha di saat pandemi seperti ini. Oh. Jadi kemarin bingung. Kan memang kita kan kemarin pada saat PSBB pertama gitu kan. Ya gongnya sih pas April ya. Pengumuman itu Maret, April itu memang kita coba, ternyata memang zero kan. Ya udah mencoba apa bisnis baru, bisnis apa ya gitu. Banyak teman-teman gue kan yang manggil gue cepot ya. Cepot ya udah gue bikin pot aja deh. Maksudnya ini terinspirasi karena nama lu. Iya, coba kalau nama gue bukan dipanggil cepot. Misalnya Copet gitu ya. Copet. Copet. Pasti lu bikin dompet kan. Mereknya copet. CV dompet. Pet copet gitu kan. Pet copet aja Pak. Balik beneran. Jadi ya, tapi karena lu dipanggil cepot, Cepot, ya. jadi Jadinya pot. pot cepot. Iya, Oh. gitu. Dan ini benar-benar lu temuin pas lagi pandemi. Pandemi. Gitu. Lu idenya ini. Iya, jadi karena kan pandemik apa sih? Cupang, Iya. tanaman. Tanaman. Dulu belum sepeda. Belum. Awal-awal kan belum sepeda. Belum. Sepeda tuh di saat udah transisi baru tuh sepeda. Iya. Kan Indonesia jadi ada 3 musim. Iya. Panas, hujan, Sepeda. kok 3? 4. Iya. Sepeda sama tanaman. Oh gitu. Iya. Oh, oke. Jadi gua ambil yang tanaman. Tanaman. Bikin pot. Ada Nah, workshopnya. Ada workshopnya. Jadi kalau workshop itu tadi gua yang tadi, Oh. kalau ini contoh-contoh yang di Instagramnya. Oke. Ada toko juga bareng teman gue di Sawangan, bareng sama Hoja Coffee juga. Nah ini yang di toko Ini apa displaynya? display ya. Workshop. Ini Oh. workshop yang di Workshopnya toko. di situ juga. Bukan, Oh, beda lagi. workshopnya ada di sini Cipete. Oh, justru dekat ya Nah workshopnya. ini workshopnya. Oh, ini workshop. Ya, jadinya tadinya tuh gudang biasa. Hmm. Terus gara-gara kemarin ada orang yang mau ngeliput gitu kan, gue bilang liputnya di toko aja, jangan, kalau toko terlalu udah rapih kan, pengennya yang industrial gitu. Pas dia datang kan berantakan ya, ada kardus-kardus gitu. Akhirnya Lo rapi. setelah dia ini gue rapihin, gue pakein partisi, akhirnya gue set karena beberapa orang pengen datang langsung ke workshop gitu. Terus lagi pula ini juga lebih dekat ya. Mm-mm. Jadi lu prefer datang kemana? Orang datang ke workshop apa datang ke toko? Terserah, yang penting kan yang
Yang penting dia beli. Yang penting kan masuk rekening. Tapi ini maksud gue ini di luar ini loh gitu, maksudnya di luar jalur lu gitu, maksudnya Iya. kan lu kan main di visual ya, biasa produksi konten, terus nge-VJ juga, karena nge-VJ udah nggak ada, event udah juga tinggal sedikit, terus produksi konten biasanya kan orang-orang kayak gitu biasanya ya udah gue main produksi konten lah, atau enggak Tapi masuk yang digital gitu, tapi ini kalau bisa jauh banget gitu ya maksudnya karena pindah. itu sih jadi kayak tantangan buat gue pengen serius apa enggak, akhirnya pas perjalanan waktu ya udah diseriusin aja, dibisnisin aja gitu kan. Nah tapi dapat respon juga baik-baik dari teman teman SMA, teman SD yang nggak pernah hubungin gue, jadi apa ngabarin, oh Chief buka ini di mana, oh ini di mana, oh Chief selamat ya kan, gue ada foto Instagram pas lagi peresmian gitu, ya udah pada ngabarin. Ternyata responnya bagus juga ya. Jadi kayak kemarin memang lagi wave-nya juga lagi bagus kan, tanaman sama pot gitu. Iya, berarti lu ini apa? Berapa bulan ininya? Apa? Risetnya terus kemudian lu mutusin. Riset itu gue di bulan April itu gue riset, cari-cari tempat, terus cari-cari tempat pengrajinnya, itu gue matengin buka itu di bulan Agustus. Oke. Terus pengrajinnya lo, saya mau pesen nih gini-gini atau lo tarik pengrajinnya apa gitu? Enggak, sekarang kan di sana juga lagi hektik juga, lagi banyak juga kan pemesanan, terus cari pengrajin itu susah. Jadi ya gue kerjasama sama orang, insya Allah juga nanti rencana juga mau bikin pabrik pabrik pengrajin, maksudnya gue bikin tempat buat pengrajin. Iya, jadi kayak kerjasama, jadi kayak lo punya tempat, gue isi pengrajin dan alatnya gitu kan alatnya kayak misalnya putarannya, terus tempat pembakarannya kayak gitu. Iya. Itu benar-benar riset sendiri tuh. Bareng-bareng sama apa lo sendiri? Kalau yang ini gue sendiri. Yang pot ini lo sendiri. Lumayan singkat juga ya, tapi ininya udah bagus ya sekarang animonya karena orang lagi bagus tanaman kan. Lagi banyak banget tanaman. Gitu. Udah ada ini belum, maksudnya ada tantangan challenge yang ngejual ini tuh apa gitu susahnya atau tantangannya? Kalau susahnya sebenarnya gue sih sampai saat ini masih belum pengiriman keluar Jakarta. Banyak yang nanya-nanyain di Instagram, di WhatsApp, di Tokopedia. Di gitu luar kan. Jakarta. Minta pengiriman ke sana gitu. Terus gue bilang ya untuk saat ini manpower gue kan kemarin bisa bilang masih kita jualan di sini dulu deh gitu. Nanti lama-lama baru bikin packaging, karena kan bikin packagingnya tuh lumayan ya repotnya gitu kan. Karena supaya aman. Terus kemarin gue udah sempat riset ekspedisi apa yang aman, karena ekspedisi A itu ya gue kalau ngeliat di dunia perpotan Indonesia ngepot itu gue lihat katanya kalau pakai ekspedisi A ini kurang safety, walaupun kita sudah bayar packaging kayu itu di dia, bukan kita yang packagingin gitu kan, kasarnya itu udah ekstra bayarnya kan 2 kali lipat, makanya tetap ada yang pecah gitu. Nah kemarin gue baru ngobrol-ngobrol juga sama ekspedisi, katanya sih dia bisa menjamin, tinggal gue gimana cara packagingnya aja. Itu kerjasamanya tapi nggak eksklusif kan, lo nggak wajib untuk ke dia terus atau ntar pakai dia terus gitu. Mungkin kalau dianya memang kalau sudah berjalan dan dianya oke, bisa jadi ya repeat terus karena kayak misalnya nggak usah ngomongin keluar daerah ya, kadang kalau misalnya ada pembelian online gitu gue kirim kurirnya sembarangan gitu kan, gue bisa tahu ya kan, misalnya difotoin, kak potnya pecah kak gitu, kelihatan nih ini pot pecah, ini dari gue yang salah packaging atau dari pas perjalanan ini jatuh. Iya. Oh lo bisa minta ganti sama ekspedisinya? Ya enggak, gue yang menggantikan. Enggak, maksudnya gue pikir lo bisa komplain ke ekspedisi. Ya sebenarnya ya kalau kayak gitu ya susah juga ya, tapi ya udahlah, dia udah bantuin bawa, mungkin kita juga nggak tahu dia kecelakaan apa di jalan. Jadi ya udah kak, ntar saya kirim lagi. Kirim ulang berarti. Oke, sukses buat pot-cepotnya ya. Semoga nih buat teman-teman nanti kalau mau pesen pot barangkali di rumah buat nanam apa gitu, sesuatu yang menyenangkan, bisa langsung pesan ke Pot Cepot, Instagramnya juga ada. Nanam saham doang yang nggak bisa.
Nggak usah. Oh, nanam saham. Oh iya, jangan di sini kalau nanam Ya, saham. tunggu ya. Nah. Kirain ada tellernya di situ. Nggak ada sih, tapi ada tellernya. Kayak gitu-gitu paling cepet. Terus gitu kan. Gue udah tuh mendingan gue close duluan aja tuh gue Arahnya ke situ terus. Terus Nih. belum selesai sama pot, lu buka coffee shop. Oh iya. Coffee shop. Jadi di kan ini tokonya di Sawangan ya. Di Sawangan di Depok ada lahannya. Terus akhirnya jadi tuh banyak orang-orang tuh pada datang, kirain kafe gitu. Terus cabut, kirain apa coffee shop, katanya toko tanaman gitu. Oh, lu Karena settingnya bentuknya kayak bagus banget. Oh iya. Karena banyak yang gitu, akhirnya di sebelah tuh ada kayak lahan. Akhirnya gue berlima joinan sama teman gue. Oh, lu memanfaatkan lah tempat ya. Iya, yaudah kita buka warung kopi yuk gitu. Akhirnya jadilah warung kopi Hoja Coffee. Hoja Coffee. Hoja artinya daun. Gila ya, bisa di luar. Kita udah sampai benchmark di luar VJ. Ternyata Mas Chief ini banyak banget usahanya. Segala macam diusahain. Dulu juga sempat mainan drone juga sempat itu ya. Iya. Itu masih jalan ya? Drone Masih sama jalan. syuting-syuting yang pakai mobil itu masih. Oh itu bareng temen gue. Bareng temen lo masih itu jalan juga. Yo, buat balik lagi kita ke VJ nih. Tadi daily life ya, maksudnya sebenarnya kayaknya kalau ngelihat daily life dari mulai outfit sama lo yang punya multi profesi sih sebenarnya lebih kepada bukan VJ yang mempengaruhi dia ya, tapi lebih dia punya karakter terhadap profesi-profesi lo ini gitu. Nah, kalau ke dunia VJ lo punya konten-konten VJ inspirasi nggak sih yang bisa lo share, yang lo paling suka siapa, atau gue biasanya download VJ Loops di mana, atau dan sampai artis VJ yang lo lagi paling suka sekarang. Kalau artis VJ, gue dulu juga pernah ngobrol sama siapa? Ya ini sebenarnya sih kayak kebetulan gitu ya. Pertama kali gue nge-VJ kan 2007 itu artis VJ Indonesia ya, itu yang gue favoritin itu Moko sama Ican. Jadi kebetulan dulu pas si Ican pernah interview gue ngomong kayak gitu ya, bukan berarti memang karena lo lagi interview gue ngomongin favorit gue dulu gitu. Ya. Tapi karena memang dua orang ini mempunyai karakter yang beda. Ican dulu sering banget mainin real footage, ya kan? Oh iya. Footage-nya dia tuh real semua, tapi dimainin, diefek-efekin, yang dimainin warna. Karena gue dulu perfilman, gue sering-sering syuting. Jadi lu tahu ya. Jadi gue terinspirasi. Pada saat gue syuting ini main tak-tak-taknya ya mainin di warnanya atau main di cut-to-cut poinnya gitu kan. Nah kalau Moko dulu memang di 3D-nya. Jadi konten-konten 3D-nya gitu dia keren lah ya. Looks-nya menurut gua mainnya enak aja gitu. Ya kan kalau dulu kan challenge-nya gimana caranya memainkan sedikit footage tapi nggak bosan. Betul. Itu ada mixing yang perlu lo kuasain gitu. Nggak bisa tahu momen kan jadinya. Jadi nggak karena lo punya durasi main itu kan lama. Misalnya ref jam berapa? 8 sampai jam 4. Band footage ada berapa sih gitu. Kan pasti bakal ketemu lagi gitu kan. Karena memang gue suka memperhatikan ya kayak iSupply gitu pas main di mana Afrojack. Pas itu gue sama Jafar itu gue sebelahin tuh dia, gue lihat cara dia main footage itu satu tapi jadi kaya gitu. Oke. Ya masih banyak sebenarnya yang mau kita tanyain sama Chief ini karena bisa dibilang jadi salah satu role model ya gitu loh. Bahwa maksudnya bikin usaha itu juga nggak selalu harus sesuai dengan bidang lo, tapi asal lo passionate. Yang penting lo suka. Yeah. Jadi kalau misalnya kalau menurut gue pribadi ya, di saat gue nggak suka gitu, ya belum tentu menjalankan itunya dengan baik. Tapi di saat gue memang suka, terus habis itu menarik gitu kan, ya udah itu bakal insya Allah gue jalanin dengan
baik dan benar. Baik dan benar. Dia ini memang orang yang baik dan benar. Iya. Benar-benar salah. Nggak benar-benar baik kok, benar gitu. VJ entrepreneur ya. Iya. VJ entrepreneur sekarang. Kalau kemarin sempat jadi VJ Nusantara, sekarang Sekarang jadi VJ VJ entrepreneur. Well, thanks a lot. VJ entrepreneur. Wah, bawa pulang gitu. Iya, Itu bawa- bukan dong, itu ini dong. Ring boy, ring girl. Regal ya. Well, Chip, thank you banget. Siap. Sampai ketemu lagi di sesi-sesi selanjutnya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu dan terus jalan. Sampai ketemu lagi. Bye.